Kisah cerita di balik pintu kamar majikan. Bab 1. Keberangkatan yang penuh harap. Pagi itu, Rina berdiri di depan rumah kayu yang sudah ia tempati sejak kecil. Kabut masih menggantung di sawah dan suara ayam berkokok terdengar seperti perpisahan yang dipaksakan. Di tangannya, sebuah tas lusuh berisi pakaian sederhana dan mimpi yang jauh lebih besar dari ukurannya. Keputusan menjadi TKI bukanlah impian Rina sejak awal. Itu adalah jalan terakhir. Utang yang menumpuk, kebutuhan anak yang semakin besar, dan penghasilan suami yang tak pernah cukup membuatnya harus memilih. Bertahan dalam kekurangan, atau pergi menantang nasib di negeri orang. Agen yang datang ke desanya menjanjikan banyak hal. Gaji besar, majikan baik, rumah nyaman. Kata-kata itu terdengar manis dan meyakinkan. Rina ingin percaya. Ia harus percaya. Karena tanpa harapan itu, langkah kakinya tak akan sanggup meninggalkan rumah. Di terminal keberangkatan, Rina memeluk anaknya erat-erat. Ia menahan air mata agar tak jatuh. "Ibu pergi sebentar ya," bisiknya. Meski di hatinya sendiri ia tak tahu berapa lama sebentar itu akan berlangsung. Suaminya hanya menunduk, menyembunyikan rasa bersalah dan takut dalam diam. Saat bus bergerak meninggalkan desa, Rina menatap keluar jendela. Rumah-rumah semakin kecil, wajah-wajah yang dikenalnya menghilang satu persatu. Di dadanya, harapan dan kecemasan saling bertabrakan. Ia membayangkan hari ketika ia pulang membawa uang, membangun rumah yang layak, dan tak lagi melihat anaknya menangis karena kekurangan. Rina tak tahu apa yang menantinya di depan. Ia hanya tahu satu hal. Keberangkatannya hari itu bukan karena keinginan, melainkan karena cinta. Dan dengan cinta itulah, ia melangkah pergi, penuh harap, tanpa tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Bab 2. Rumah besar yang terlalu sepi. Rumah itu jauh lebih besar dari yang Rina bayangkan. Gerbangnya tinggi, halamannya luas, dan dinding-dindingnya menjulang dingin tanpa hiasan. Saat pertama kali melangkah masuk, Rina sempat kagum. Lantainya mengilap, perabotnya mahal, semuanya tampak seperti kehidupan yang selama ini hanya ia lihat dari televisi. Majikannya tinggal berdua, seorang pria paruh baya dan istrinya yang jarang sekali berada di rumah. Sang istri sering bepergian, kadang berhari-hari, meninggalkan rumah itu dalam kesunyian yang panjang. Disitulah, Rina mulai merasakan sesuatu yang aneh. Rumah sebesar ini terasa terlalu sepi. Hari-hari pertamanya diisi rutinitas yang padat, membersihkan setiap sudut, memasak, mencuci, dan memastikan rumah selalu rapi. Tak ada keluhan, tak ada bentakan. Majikannya berbicara sopan, bahkan terlalu sopan. Ia sering memuji kerja Rina, memanggil namanya dengan nada lembut, menanyakan kabar keluarganya di Indonesia. Awalnya, Rina menganggap itu sebagai kebaikan. Ia merasa beruntung mendapatkan majikan yang ramah. Namun perlahan, perhatian itu terasa berbeda. Tatapan mata sang majikan sering bertahan lebih lama dari seharusnya. Saat berbicara, jaraknya terkadang terlalu dekat. Rina mulai merasa tak nyaman, meski ia berusaha menepis perasaan itu. Di malam hari, setelah semua pekerjaan selesai, Rina masuk ke kamarnya yang kecil di bagian belakang rumah. Di sana, ia duduk di ranjang sempit sambil menatap foto anak perempuannya di layar ponsel. Rasa rindu datang seperti gelombang besar. Ia ingin pulang, ingin memeluk anaknya. Tapi ia tahu, itu belum mungkin. Kesunyian rumah itu semakin terasa ketika malam tiba. Langkah kaki di lorong terdengar jelas, pintu-pintu kamar tertutup rapat, dan suara jam dinding berdetak tanpa henti. Rina sering terbangun di tengah malam, merasa seperti ada yang mengawasinya. Meski saat dicek, lorong itu kosong. Rumah besar itu tak pernah benar-benar gelap, tapi juga tak pernah terasa hangat. Dan di tengah kesunyian itulah, Rina mulai menyadari bahwa bekerja di negeri orang bukan hanya soal tenaga, tetapi juga tentang bertahan dari rasa takut yang pelan-pelan tumbuh, tanpa suara, tanpa peringatan. Bab ini baru awal, dan Rina belum tahu bahwa kesepian rumah itu akan menjadi saksi dari batas-batas yang kelak mulai dilanggar. Bab 3. Pintu yang selalu tertutup. Sejak hari-hari awal itu, ada satu hal yang selalu menarik perhatian Rina. Pintu kamar majikan. Letaknya di ujung lorong utama.
lebih besar dari pintu lainnya, dengan warna gelap dan gagang berkilau. Pintu itu hampir selalu tertutup. Tidak terkunci, tapi seolah memberi isyarat agar tak sembarang orang mendekat. Setiap pagi, saat Rina membersihkan lorong, ia melewati pintu itu dengan langkah cepat. Ada perasaan tak nyaman yang sulit dijelaskan, seperti udara di sekitarnya lebih berat. Ia tak pernah diminta membersihkan kamar itu. Tidak perlu masuk ke sana, kata majikannya suatu hari, sambil tersenyum tipis. Senyum yang membuat Rina mengangguk tanpa berani bertanya lebih jauh. Di siang hari, pintu itu tetap tertutup. Namun di malam hari, segalanya terasa berbeda. Lampu dari balik celah bawah pintu sering menyala hingga larut. Kadang terdengar suara langkah, kadang sunyi total. Rina hanya bisa menebak-nebak, sambil berusaha fokus pada pekerjaannya sendiri. Suatu malam, saat ia membawa handuk bersih ke lemari dekat lorong, Rina mendapati pintu itu tidak tertutup rapat. Terbuka sedikit. Hanya sejengkal, tapi cukup membuatnya berhenti. Ia tak melihat apapun. Hanya cahaya redup dan keheningan yang terasa menekan dada. Jantungnya berdetak lebih cepat. Telapak tangannya dingin. Rina segera memalingkan wajah dan melangkah pergi. Namun sejak malam itu, pintu itu tak lagi sekadar pintu. Ia menjadi sumber kegelisahan. Setiap kali Rina melewatinya, pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak berani ia ucapkan. Mengapa kamar itu selalu tertutup? Mengapa hanya dirinya dan sang majikan yang sering berada di rumah? Beberapa hari kemudian, majikannya mulai sering muncul di lorong pada jam-jam yang sama dengan Rina. Kadang hanya berdiri, kadang berpura-pura mengambil sesuatu. Setiap kali itu terjadi, pandangannya seakan kembali ke pintu kamar itu, lalu ke arah Rina. Tanpa kata, tanpa sentuhan. Tapi cukup membuat Rina ingin cepat-cepat kembali ke kamarnya. Di dalam kamar kecilnya, Rina sering terjaga lama. Ia memeluk ponsel, menatap foto anak perempuannya, mencoba menenangkan diri. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanya perasaannya saja. Bahwa pintu itu hanyalah pintu. Dan rumah itu hanyalah tempat kerja. Namun jauh di dalam hatinya, Rina tahu satu hal. Pintu yang selalu tertutup itu menyimpan sesuatu. Dan suatu hari nanti, pintu itu mungkin akan terbuka. Bukan atas keinginannya, tapi karena keadaan yang memaksanya untuk berdiri tepat di depannya. Bab 4. Batas yang mulai kabur. Perubahan itu tidak datang tiba-tiba. Ia merayap perlahan, hampir tak terasa, seperti garis tipis yang makin lama makin pudar. Rina baru menyadarinya ketika hal-hal kecil mulai terasa salah. Majikannya kini sering memanggil Rina bukan dengan perintah kerja, melainkan alasan-alasan yang sulit ditolak. Mengambilkan air padahal dapur dekat. Membantu memilih pakaian dengan dalih kancing yang lepas. Menanyakan hal-hal pribadi, tentang suami, tentang pernikahan, tentang rasa sepi hidup jauh dari keluarga. Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar biasa, tapi caranya bertanya membuat Rina gelisah. Nada suara majikannya berubah, lebih pelan, lebih dekat. Kadang terlalu dekat. Rina mulai menjaga jarak, menunduk saat berbicara, dan mempercepat langkah setiap kali dipanggil. Ia belajar membaca suasana, memilih waktu aman untuk bekerja, dan menghindari lorong jika memungkinkan. Namun rumah itu besar, dan menghindar sepenuhnya hampir mustahil. Batas waktu kerja pun mulai kabur. Panggilan datang saat malam, bahkan ketika Rina sudah masuk kamar. Sebentar saja, kata majikannya. Kata-kata yang selalu diikuti rasa tak nyaman. Rina menuruti, karena ia tahu penolakan bisa berujung panjang. Statusnya sebagai pekerja asing membuatnya merasa kecil dan mudah digantikan. Di dalam hatinya, Rina berperang dengan dirinya sendiri. Ia ingin tegas, ingin berkata tidak. Tapi bayangan anak perempuannya selalu muncul. Wajah kecil yang menunggu kiriman uang, sekolah yang harus dibayar, dan janji bahwa semua ini akan sepadan. Setiap kali ragu, ia memilih diam. Sentuhan belum terjadi, tapi jarak semakin menyempit. Tatapan semakin berani. Dan keheningan rumah itu kini terasa menekan, seolah menjadi saksi atas sesuatu yang sedang bergeser. Rina tahu, jika ia terus diam, garis batas itu akan benar-benar hilang. Malam-malamnya kini dipenuhi doa yang panjang, bukan lagi tentang rezeki atau cepat pulang, melainkan tentang perlindungan. Ia memeluk ponsel, menatap foto anak perempuannya, dan berjanji dalam hati. Apapun yang terjadi,
ia tidak boleh kehilangan dirinya sendiri. Namun di rumah besar yang terlalu sepi itu, Rina mulai memahami satu kenyataan pahit. Batas tidak selalu dilanggar dengan paksa. Kadang ia menghilang karena ketakutan untuk mempertahankannya. Bab 5. Malam yang mengubah segalanya. Hujan turun sejak sore, membuat rumah itu terasa semakin sunyi. Angin memukul jendela, dan suara petir sesekali memecah keheningan. Rina menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat dari biasanya. Ia ingin segera masuk kamar, menutup hari, dan menenangkan pikirannya yang sejak siang terasa gelisah. Namun malam itu, panggilan datang. Nama Rina disebut pelan dari ujung lorong. Alasannya sederhana, ada sesuatu yang perlu dibantu. Rina berhenti sejenak, menimbang. Ia tahu seharusnya menolak, tapi kakinya tetap melangkah. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai rumah itu menahan tubuhnya. Pintu kamar itu terbuka, cahaya lampu temara menyambutnya. Tidak ada teriakan, tidak ada kemarahan, hanya suasana yang membuat napas Rina terasa pendek. Kata-kata yang diucapkan terdengar biasa, namun nadanya berbeda. Jarak yang terlalu dekat membuat Rina sadar. Malam ini, batas yang selama ini ia jaga tak lagi dihormati. Rina berusaha mundur, mencari alasan untuk pergi. Tapi tekanan itu datang bukan dalam bentuk kekerasan yang bisa dilawan dengan teriakan, melainkan kekuasaan, ancaman tak terucap, dan ketakutan akan kehilangan segalanya. Dalam kepalanya, wajah anak perempuannya berkelebat. Ia membeku, terjebak antara rasa takut dan rasa bersalah yang bukan miliknya. Malam itu berlalu tanpa kenangan yang ingin disimpan. Ketika Rina akhirnya keluar dari kamar itu, hujan masih turun. Lorong tampak lebih panjang dari biasanya. Setiap langkahnya terasa kosong. Ia kembali ke kamar kecilnya dan menutup pintu perlahan, seolah takut suara sekecil apapun akan memecah dirinya yang rapuh. Di ranjang sempit itu, Rina duduk lama tanpa menangis. Air mata seakan tertahan, digantikan rasa hampa yang dingin. Ia menatap ponselnya, foto anak perempuannya tersenyum polos di layar. Di sanalah, untuk pertama kalinya, Rina merasa ada sesuatu dalam dirinya yang berubah, bukan karena pilihan, melainkan keadaan. Malam itu tidak meninggalkan luka yang terlihat. Namun sejak saat itu, Rina tahu hidupnya terbagi menjadi dua, sebelum hujan turun dan setelahnya, dan tak ada satupun yang akan kembali sama. Bab 6. Luka yang tak terlihat. Pagi datang seperti biasa, tanpa memberi tanda bahwa malam sebelumnya telah merenggut sesuatu dari diri Rina. Matahari menyelinap melalui jendela, burung-burung berkicau, dan rumah besar itu kembali pada rutinitasnya. Rina bangun, mencuci muka, dan mengenakan pakaian kerjanya. Gerakan yang terasa otomatis, seolah tubuhnya bekerja tanpa melibatkan hati. Ia menjalani hari itu dengan senyum yang dipaksakan. Piring dicuci, lantai dipel, makanan disiapkan. Tidak ada yang tampak berbeda di mata orang lain. Majikannya pun bersikap seakan tak pernah terjadi apa-apa. Nada bicaranya kembali normal, bahkan lebih dingin dari sebelumnya. Justru sikap itu yang membuat dada Rina terasa sesak. Seolah kejadian semalam hanyalah bayangan buruk yang harus ia telan sendiri. Namun di dalam dirinya, segalanya berubah. Setiap langkah di lorong membuat bahunya menegang. Setiap pintu tertutup memicu ketakutan yang datang tiba-tiba. Rina mulai sulit tidur. Saat terpejam, bayangan malam itu muncul tanpa diminta. Ia terbangun dengan napas tersengal, memeluk lutut, mencoba meyakinkan diri bahwa ia masih aman, setidaknya untuk saat ini. Luka itu tidak berdarah, tidak ada bekas yang bisa ditunjukkan, tapi ia terasa di setiap tarikan napas, di setiap detik kesunyian. Rina menyalahkan dirinya sendiri, meski ia tak tahu mengapa. Ia bertanya-tanya apakah ia kurang tegas, kurang waspada, atau terlalu patuh. Pikiran-pikiran itu berputar, membuatnya semakin kecil di matanya sendiri. Satu-satunya tempat Rina merasa sedikit kuat adalah saat menatap foto anak perempuannya. Senyum polos itu menjadi jangkar. Ia mengirim pesan singkat, menanyakan kabar, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Di sanalah Rina belajar menyembunyikan luka. Demi anaknya, demi uang yang harus terus dikirim, demi janji pulang yang belum bisa ditepati. Hari-hari berikutnya berlalu pelan dan berat. Rina tetap bekerja, tetap diam, dan tetap bertahan. Ia mulai memahami bahwa penderitaan tidak selalu berisik. Kadang ia hadir dalam bentuk sunyi yang panjang,
menempel di tubuh, dan menunggu saat seseorang berani mengakuinya. Dan di rumah besar yang terlalu sepi itu, Rina membawa satu beban baru, luka yang tak terlihat tapi terus mengingatkannya bahwa bertahan hidup bukan berarti baik-baik saja. Bab 7. Pilihan terakhir. Keputusan itu tidak datang dalam satu malam. Ia tumbuh dari rasa lelah yang menumpuk, dari luka yang tak kunjung sembuh, dan dari ketakutan yang mulai berubah menjadi kemarahan pelan. Rina menyadari bahwa jika ia terus diam, yang hilang bukan hanya rasa aman, tetapi dirinya sendiri. Hari-hari di rumah itu semakin terasa menyesakan. Bukan karena kata-kata atau perlakuan yang terang-terangan, melainkan karena bayang-bayang masa lalu yang selalu mengikutinya. Setiap kali berpapasan dengan majikannya, tubuh Rina menegang. Ia hidup dalam kewaspadaan tanpa henti. Bertahan seperti ini bukan lagi pilihan, itu penyiksaan yang perlahan. Suatu malam, Rina duduk lama di kamarnya, memandangi ponsel di tangannya. Foto anak perempuannya tersenyum, senyum yang selama ini menjadi alasan ia bertahan. Namun malam itu, Rina melihatnya dengan cara berbeda. Ia bertanya pada dirinya sendiri. Jika suatu hari, anaknya mengalami hal yang sama, nasihat apa yang akan ia berikan? Jawabannya sederhana, namun berat. Jangan diam. Keesokan harinya, dengan tangan gemetar dan napas yang tidak teratur, Rina memberanikan diri mencari bantuan. Ia menghubungi nomor yang selama ini hanya ia simpan tanpa keberanian untuk digunakan. Suaranya nyaris tak keluar saat menceritakan apa yang terjadi. Tapi, setiap kata yang terucap terasa seperti beban yang sedikit terangkat. Risikonya besar, ia tahu itu. Bisa kehilangan pekerjaan, gaji tertahan, atau dipulangkan tanpa apa-apa. Tapi untuk pertama kalinya sejak lama, Rina memilih dirinya sendiri. Ia memilih keselamatan, martabat, dan haknya sebagai manusia, bukan sekedar pekerja asing yang harus patuh tanpa suara. Malam itu, Rina menangis, bukan karena takut, melainkan karena lega. Ia belum tahu bagaimana akhir dari semua ini. Jalan di depannya masih panjang dan penuh ketidakpastian. Namun satu hal sudah jelas, ia tidak lagi sendirian dalam diam. Pilihan terakhir itu bukan tentang pergi atau bertahan. Itu tentang berani berkata cukup. Bab 8. Pintu yang kini terkunci. Hari kepulangan Rina datang tanpa perayaan. Tidak ada pelukan hangat, tidak ada ucapan perpisahan dari rumah besar itu. Pagi itu, ia keluar dengan koper yang sama seperti saat datang. Ringan isinya, namun berat oleh kenangan yang tak terlihat. Gerbang besi tertutup perlahan di belakangnya. Dan untuk pertama kalinya, Rina tidak menoleh. Di dalam benaknya, bayangan lorong panjang dan pintu kamar itu masih ada. Pintu yang dulu selalu tertutup, yang menyimpan ketakutan, tekanan, dan malam yang ingin ia lupakan. Namun kini, pintu itu tak lagi punya kuasa atas dirinya. Ia bukan lagi ruang yang harus dilewati setiap hari. Ia hanyalah bagian dari masa lalu. Di bandara, Rina duduk sendirian menunggu panggilan keberangkatan. Tangannya menggenggam ponsel, membaca pesan dari kampung halaman. Anak perempuannya menanyakan kapan ibu pulang. Rina tersenyum kecil, kali ini tanpa kepura-puraan. Ibu sebentar lagi sampai, balasnya. Kata-kata itu terasa nyata. Pesawat lepas landas, membawa Rina menjauh dari negeri yang pernah ia datangi dengan harapan dan tinggalkan dengan luka. Dari balik jendela, ia menatap awan dan membiarkan dirinya bernapas lega. Ia mungkin pulang tidak dengan semua rencana yang tercapai, tidak dengan tabungan sebanyak yang diimpikan. Tapi ia pulang dengan sesuatu yang jauh lebih penting, dirinya yang utuh. Sesampainya di tanah air, Rina tahu hidup tidak serta-merta menjadi mudah. Ia masih harus bekerja, masih harus berjuang. Namun kini ia tidak lagi membawa rahasia yang membebani dada. Ia telah menutup satu pintu dalam hidupnya dan menguncinya rapat. Pintu itu mungkin pernah membuatnya takut, pernah membuatnya merasa kecil dan tak berdaya. Namun kini pintu yang dulu selalu tertutup itu telah benar-benar terkunci, bukan untuk mengurungnya, melainkan untuk melindunginya dari masa lalu yang tak perlu ia masuki kembali. Dan di hadapan Rina terbentang pintu lain, belum tentu mudah, tapi setidaknya ia melangkah ke sana dengan keberanian yang lahir dari luka, dan harapan yang akhirnya ia pilih untuk dirinya sendiri. Kisah ini mungkin telah sampai di akhir, tapi di luar sana masih banyak cerita perjuangan yang belum sempat didengar.
cerita tentang harapan, pengorbanan, dan luka-luka yang sering tersembunyi di balik senyuman. Di channel ini, kami akan terus menghadirkan kisah nyata dan inspiratif yang mungkin pernah kamu alami atau dialami orang-orang di sekitarmu. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, beri like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan share agar lebih banyak orang bisa belajar dan merasa tidak sendirian. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya, karena setiap cerita layak untuk didengar.